Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Mas Taufik Hidayat. Pak Menpora tidak bisa hadir karena ada tugas khusus dari Presiden. Khususnya apa kita belum dikasih tahu ini. Yang kami hormati Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, hadir juga Wakil Ketua Umum PSSI, Pak Zainuddin Amali, Pak Sekjen, Pak Yunus Nusi, Pak Sumarji, kemudian Desi Aprianto, Direktur of Football Operation, dan Rizky Patmala, Direktur of Governance and Regulation. Dari Kemenpora hadir Pak Sesmenpora, Pak Gunawan Suswantoro yang sama-sama kita hormati, dan seluruh jajaran Kemenpora dan jajaran PSSI yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua Komisi 10 Pak Mahfud, Bapak Ibu para anggota Komisi 10 DPR RI yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada raker siang hari ini. Ini menunjukkan semangat dan euforia luar biasa untuk mendukung timnas kita meraih kemenangan di sisa laga, dan mudah-mudahan 2026 lagu kebangsaan Indonesia Raya menggema di perhelatan Piala Dunia 2026. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan laporan dari Sekretariat Komisi, sesuai dengan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib telah terpenuhi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka raker ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda raker kita hari ini adalah membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepak bola atas nama Saudara Joy Matis Pelupesi. Itu yang pertama. Yang kedua, Saudara Emil Audero Mulyadi dan Saudara Dean Ruben James. Apakah agenda tersebut bisa kita setujui? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025, telah membicarakan surat masuk dari Presiden Republik Indonesia dengan nomor surat nomor R15/Pres/03 tahun 2025 tertanggal 3 Maret 2025. Nomor R16/Pres/03/2025 tertanggal 3 Maret 2025 dan nomor R17/Pres/03/2025 tertanggal 3 Maret 2025 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Joy Matis Pelupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James. Rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI menyetujui pembahasan tentang permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama-nama tersebut diserahkan kepada Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI perlu membahas bersama dengan Menpora dalam rapat kerja hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itulah pokok-pokok substansi yang perlu dijelaskan lebih komprehensif oleh Menpora, dalam hal ini diwakili oleh Wamenpora. Sebelum Wamenpora menyampaikan paparannya, kita perlu kesepakatan waktu sampai dengan pukul 14.30, 1 jam cukup ya? Atau kita sepakati 2 jam, 1 jam dulu, cukup 1 jam, bisa kita sepakati?
Kami persilahkan kepada Pak Wamen untuk menyampaikan paparannya, singkat, jelas, dan padat. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 10 DPR RI yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami hadir bersama jajaran lengkap dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI. Pak Sesmen, ada Pak Deputi, yang terhormat Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI. Selanjutnya sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepak bola untuk Saudara Emil Audero Mulyadi, Den Ruben James, Joy Matthis Pelupesi. Izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembinaan olahraga nasional, khususnya cabang olahraga sepak bola. Dasar hukum pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 99 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. Profil usulan pemain naturalisasi sepak bola. Nama Emil Audero Mulyadi, lahir Mataram, 18 Januari 1997. Klub saat ini Palermo FC, Tier 2 Itali, penjaga gawang. Silsilah keluarga, Emil Audero merupakan pemain sepak bola keturunan Itali, kelahiran 18 Januari 1997. Adanya faktor keturunan Indonesia yaitu dari darah ayahnya, di mana dirinya dan ayahnya merupakan kelahiran Indonesia. Ayahnya bernama Edi Mulyadi, lahir di Mataram. Ibunya bernama Antonella Audero, lahir di Itali. Karir pemain, Emil Audero mulai karir sepak bola usia muda di akademi klub Italia yaitu Ciumiana. Saat berusia 7 tahun ia menghabiskan waktu selama 4 tahun di sana 2024-2028, lalu pada musim 2008-2009 ketika ia berusia 11 tahun ia bergabung dengan klub raksasa asal Italia Juventus, bergabung di tim youth mereka sampai musim 2011-2012 dan menghabiskan 4 musim di sana. Kemudian pada musim 2012-2013 dipromosikan ke tim Juventus U17. Lalu pada musim 2013-14 ia kembali dipromosikan ke U19 dan menghabiskan 2 musim di tim U19. Pada musim 2015-2016 ia kembali lagi dipromosikan tim senior Juventus FC. Pada musim 2017-18 ia dipinjamkan ke klub asal Italia lainnya yaitu Venezia FC. Dan pada musim 2018-19 ia kembali dipinjamkan ke klub asal lainnya yaitu juga Sampdoria, dan musim 2019-20 ia dipermanenkan oleh Sampdoria lalu menghabiskan waktu selama 4 musim di sana. Lalu musim 2023-24 ia dipinjamkan ke klub asal Italia juga yaitu Internazionale, dan pada musim 2024-25 di Como 1907 berhasil
mendaratkan Emil Audero untuk mengarungi musim tersebut. Pada pertengahan musim 2024-25, Emil Audero dipinjamkan oleh Como 1907 ke Palermo FC hingga sampai saat ini. Kelebihan pemain lewat. Yang kedua, profil usulan pemain naturalisasi sepak bola Dan Ruben James. Dan Ruben James merupakan pemain sepak bola kelahiran Belanda 30 April 2000. Atlet tersebut memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan nenek garis keturunan ibu, yang dimana neneknya lahir di Surabaya bernama Irene Johanna Wiesel, lahir di Surabaya 9 Februari 1932. Kakeknya bernama Johannes Everhard Adrianus Veltius, lahir di Semarang 11 April 1922. Ibunya bernama Margareta Leopolda Meltius, lahir di Leiden 11 Juli 1965. Karir pemain. Yang ketiga, profil usulan pemain naturalisasi sepak bola J. Metis Palupesi, memiliki keturunan Indonesia dari darah ayahnya, di mana kakek dan neneknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakeknya bernama Yakob Palupesi, lahir di Au Maluku Tengah 12 Januari 1925. Sedangkan neneknya bernama Efrosina Lemina Manuputi, lahir di Au Maluku Tengah 10 Agustus 1926. Ayahnya bernama Metus Daniel Palupesi, lahir di Helendon 25 Mei 1963. Dasar pemberian usulan, surat permohonan Ketua Umum PSSI, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia nomor 872/514/2/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal permohonan rekomendasi pemain keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi. Surat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI 873/515/2025 tanggal 27 Februari 2020 perihal permohonan surat rekomendasi ke pemain keturunan Indonesia Dan Ruben James. Surat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI nomor 907/525/2/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal surat permohonan rekomendasi pemain keturunan Indonesia Joy Metis Palupesi. Naturalisasi jalur prestasi yang mengusulkan melalui Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Namun demikian, pewarganegaraan dalam bidang olahraga hanya dimungkinkan karena adanya jasa yang telah diberikan oleh warga negara asing. Dengan demikian, penyampaian usulan pewarganegaraan dari Menteri Hukum kepada Presiden dan dari Presiden kepada DPR dalam hal ini sebagai tindakan diskresioner. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi bahwa tim nasional Indonesia Putra membutuhkan pelapis pemain dalam posisi kiper, bek kiri, dan gelandang. Berkaitan dengan permintaan naturalisasi pemain yang bernama Emil Audero Mulyadi, Dan Ruben James, dan Joy Metis Palupesi merupakan pemain yang sudah terbiasa bermain di kancah Eropa. Aspek fisik yang baik, fleksibilitas yang bagus, serta menit bermain yang banyak di Eropa menjadi dasar naturalisasi kedua pemain tersebut. Selain memperkuat ke dalam skuad timnas, mereka dibutuhkan untuk transfer knowledge atau melengkapi kemampuan pesepak bola lokal, baik untuk kepentingan tim nasional sepak bola maupun kepentingan liga profesional. Ketiga atlet sepak bola dimaksud, 2 warga negara Belanda dan 1 warga negara Italia, berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia karena yang bersangkutan dibutuhkan untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia
Memperdayaan atlet Emil Auder Mulyadi dan Ruben Joy Matthews dalam jangka pendek di bawah 5 tahun diperlukan untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Asian Cup Arab Saudi 2027 dan peringkat 100 besar FIFA, sedangkan pemberdayaan untuk target jangka panjang di atas 5 tahun adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2030 pada tahun 2028 dan 2029, lolos Piala Dunia 2030 dan peringkat 50 besar FIFA. Dalam rangka implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional dan sesuai dengan instruksi pertama, yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi terhadap kewarganegaraan dua warga negara Belanda, Dan James dan Joy Pulpesi, dimaksud bahwa negara Belanda tidak menganut dual citizenship atau tidak menganut kewarganegaraan ganda. Dalam hal ini, pemain wajib melepaskan kewarganegaraan Belanda dan Itali untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan untuk satu warga negara Itali, bahwa negara Itali menganut asas kewarganegaraan ius soli, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Bahwa berdasarkan the Regulation Government of Implementation of Statute of FIFA Statuta, peraturan yang mengatur penerapan statuta yang terkandung dalam Statuta FIFA edisi Mei 2024 telah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kelayakan pemain untuk bermain untuk tim perwakilan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Statuta FIFA yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memegang kewarganegaraan permanen yang tidak bergantung pada tempat tinggal di negara tertentu berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut. Maka dua warga negara Belanda dan satu warga negara Itali berhak bermain untuk tim perwakilan di asosiasi negara tersebut. Dalam hal ini tim nasional Indonesia. Pasal 6 ayat 2 Statuta FIFA menyebutkan bahwa perbedaan antara memiliki kewarganegaraan dan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan, seorang pemain memegang kewarganegaraan jika melalui operasi hukum nasional mereka telah secara otomatis menerima kewarganegaraan, misal sejak lahir, tanpa harus melakukan persyaratan administratif lebih lanjut. Memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf B di atas dan sesuai data yang dimiliki oleh pemain, maka pemain harus memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 8 Statuta FIFA yang mengatur mengenai akuisisi kewarganegaraan baru, dapat disampaikan hal-hal meliputi setiap pemain yang mengacu pada ketentuan pasal 6 ayat 1 Statuta FIFA untuk mengambil kewarganegaraan baru dan yang belum bermain sepak bola internasional sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Statuta FIFA berhak untuk tim perwakilan dari asosiasi baru hanya jika dia memenuhi salah satu dari kondisi berikut: lahir di wilayah asosiasi yang bersangkutan, ibu kandung atau ayah biologisnya lahir di wilayah teritori yang bersangkutan, nenek atau kakeknya lahir di wilayah teritori yang bersangkutan, telah tinggal di wilayah asosiasi yang relevan. Berdasarkan pasal 9 Statuta FIFA tentang perubahan asosiasi, dapat disampaikan bahwa seorang pemain dapat hanya sekali meminta untuk mengubah asosiasi di mana dia berhak bermain ke asosiasi negara lain di mana dia memiliki kewarganegaraan. Permintaan untuk mengubah asosiasi hanya dapat diberikan dalam keadaan berikut: diturunkan dalam pertandingan dalam kompetisi resmi, diangkat di tingkat manapun dengan pengecualian tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini.
pada saat diturunkan untuk pertandingan pertamanya dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini, dia tidak memiliki kewarganegaraan dari asosiasi yang ingin dia wakili. Pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhirnya dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini, dia belum berusia 21 tahun dan memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 atau pasal 7 Statuta FIFA. Berdasarkan data-data yang dimiliki, maka 2 warga negara Belanda dan 1 warga negara Italia dimaksud telah memenuhi ketentuan artikel 9 paragraf 2.1, yaitu pemain diturunkan dalam pertandingan dalam kompetisi resmi di tingkat manapun selama bukan tingkat internasional A, dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi Belanda atau Italia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka 2 warga negara Belanda dan 1 warga negara Italia dimaksud dapat melakukan proses perubahan asosiasi kepada FIFA Player Status Football Tribunal setelah memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama, yakni pembahasan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai surat dari Presiden Republik Indonesia untuk 3 atlet warga negara asing atas dukungan, saran serta kritik yang membangun. Sebagai mitra kerja, kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen. Sebelum kita ke Bapak Ibu para anggota Komisi 10 untuk memberikan saran, tanggapan dan tentu dukungannya, kami persilahkan Pak Erick Thohir untuk memberikan tambahan penjelasan sekaligus memberikan gambaran tentang blueprint atau roadmap PSSI ke depan. Singkat saja Pak gambarannya. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota wakil rakyat dari Komisi 10 yang hadir hari ini, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Tanpa dukungan Bapak Ibu tidak mungkin sepak bola Indonesia seperti hari ini. Karena memang ini kerja-kerja sama antara pemerintah dan PSSI dan tentu seluruh daripada masyarakat sepak bola yang mengimpikan sepak bola kita harus bangkit. Memang sejalan dengan tentu blueprint yang sudah disampaikan pada saat itu ke FIFA, yaitu program Garuda Mendunia, bagaimana kita mentransformasi menuju era kejayaan sepak bola Indonesia. Memang kita memberikan target-target untuk pengembangan daripada sepak bola Indonesia. Seperti contoh, kita juga memaparkan kepada FIFA waktu itu bagaimana juga tidak hanya membangun yang putra tapi juga yang putri, di mana contoh target-targetnya untuk tim putri ini lolos FIFA U17 World Cup tahun 2030, 2031 lolos Olimpiade, 2032 lolos FIFA U20 dan juga lolos Piala Dunia Putri 2035 tahun 2035. Untuk yang putranya seperti ada di data di atas, waktu itu 2031 lolos Piala Dunia, lalu 2033 lolos Piala Dunia U20, 2036 lolos Olimpiade, 2038 lolos Piala Dunia. Dan tentu rencana ini juga dibagi menjadi 3 fase, slide berikutnya. Di mana tentu tadi disampaikan oleh Pak Menpora short term, ya, diwakilkan Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen dukungannya. Ini sama-sama tim Olimpiade London waktu itu. Di mana 2023-2028 waktu itu fase pengembangan, lalu juga midterm. Di situ ada tentu dalam kategori fase stabilitas, lalu juga masuk ke golden era di 2034-2045. Nah, memang ini semua karena momentum. Kita tidak pernah terpikir kita mendapatkan sejarah yang luar biasa. Waktu itu diawali dengan tim SEA Games kita yang sudah 32 tahun juara SEA Games. Lalu kita PSSI mendorong, ya, di mana pertama kalinya, slide berikutnya, kita tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23 kita, semua termasuk yang senior ini bisa masuk ke Piala Asia.
Ini pertama kali, tidak pernah dalam sejarah kita semua tim kita masuk. Sekarang yang putri pun sedang bertanding. Kemarin alhamdulillah juara AFF, kita lagi coba nanti kualifikasi Piala Asia. Nah, karena program yang didukung oleh pemerintah dan tentu semua supporter sepak bola, apakah pembelian merchandise, sponsor ini sebuah momentum yang tidak pernah dipikirkan terlepas daripada roadmap yang kita sudah paparkan kepada waktu itu kepada FIFA. Slide berikutnya. Nah, di sini sebagai contoh di mana kemarin di U16 kita juara 3 sehingga kita bisa masuk Piala Asia dan ini sekarang timnya sedang training camp. Akan ada beberapa pertandingan nanti di UAE lalu di Saudi. Kalau sampai kita masuk 8 besar di Piala Asia, artinya kita lolos Piala Dunia. Artinya sebuah terobosan yang mestinya targetnya di tahun 2030-an. Nah, lalu di U20 sama kemarin ternyata kita juara 1 Piala AFF U19. Yang sebenarnya untuk U20 sendiri targetnya sebenarnya lebih rendah dari yang U17. Ternyata juara. Nah, akhirnya kita lolos juga Piala Asia. Tapi sayang di fase grup kita kalah. Dan memang ke Piala Dunia itu untuk Piala U20 cukup berat karena 4 besar. Kalau yang U17 8 besar. Nah, tetapi tentu hal-hal seperti ini kita tidak boleh menyerah diri. Karena sebuah kegagalan. Karena U17 kita masih punya potensi. Bahkan kenapa kita juga diskusi hari ini mengenai percepatan naturalisasi? Karena prestasi yang luar biasa di tim U23 kita. Next slide. Di mana masuk 4 besar Piala Asia. Jadi ranking 4 di Asia. Sehingga kalau ranking 3 kita langsung ke Olimpiade. Akhirnya karena ranking 4 kita harus bertanding di Prancis melawan Guinea. Sayang kita kalah 2-0. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat confidence pemerintah PSSI kenapa tim senior kita ini punya potensi dari anak-anak muda kita seperti Rido, Marcelino yang juara SEA Games, ditambah tadi tim U23 kita dan sisa daripada tim senior kita. Nah, hal ini yang kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, tidak lain kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Dan ini tentu kita masih ada sisa pertandingan 4 di mana nanti lawan Australia tanggal 20 away, lalu 25 lawan Bahrain di Indonesia, lalu tanggal 5 Juni lawan China di Indonesia, 10 Juni lawan Jepang. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, bukan tidak mungkin kita bisa ranking 2. Ranking 2 artinya langsung lolos Piala Dunia. Tetapi kalau sampai pun kita ranking 3-4, kita masih diberi kesempatan untuk kualifikasi, ya, bergabung dengan 3 grup lainnya yang ranking 3-4 dibagi 2 grup. Nanti ranking 1-nya lolos Piala Dunia. Nah, ini yang akan dilakukan pada bulan Oktober-November tahun ini. Jadi hal seperti ini mohon maaf, kami dari PSSI tidak bermaksud melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita. Dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Dan kami tentu perkembangan tim nasional senior ini juga tetap kita lakukan bagaimana terus membangun regenerasi tim nasional melalui program pembangunan usia dini yang mungkin pada kesempatan berikutnya, slide berikutnya, saya berharap saya diberi waktu paparan lebih lebar. Kemarin terima kasih para pimpinan Kapoksi sudah hadir. Mungkin tidak fair para pimpinan kalau kita juga tidak mengajak seluruh anggota untuk melakukan FGD. Ya, karena memang kebetulan ada mungkin 30 halaman yang tidak mungkin saya presentasikan saat ini. Dan insya Allah niat baik, nawaitu baik dari bapak-bapak ibu yang hadir, kita tidak akan salah gunakan. Ini sekedar memang bagaimana kita memastikan mimpi kita sebagai bangsa bisa setara dengan bangsa-bangsa dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Insya Allah nanti kita agendakan Pak untuk paparan lengkapnya terkait dengan blueprint sepak bola kita ke depan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu para anggota Komisi 10 untuk menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat, dan hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada Wamenpora, kepada Ketua Umum PSSI terkait dengan agenda rapat kita pada siang hari ini. Untuk diketahui bahwa melalui Zoom telah hadir 2 calon pemain yang akan kita naturalisasi, yaitu Dean James dan Pelupesi. Kalau Emil sedang mengikuti latihan di klubnya, jadi cukup diwakili oleh saya karena sama-sama dari Lombok. Nah, jadi kalau ada yang mau bertanya tentang Emil nanti boleh nanya ke saya ya. Silakan Bapak Ibu, kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan Komisi 10 dan pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pak Wamen, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dan seluruh jajaran yang hadir. Hari ini tema kita tunggal, kita tinggal memberikan persetujuan kepada ketiga pemain naturalisasi, yaitu Emil Andero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Secara in prinsip untuk kepentingan jangka pendek, karena tenggat waktu yang sangat sempit ini, kita dapat informasi deadline penutupan untuk pendaftaran register itu tanggal 10 Maret ya Pak. Dan kemudian diikutkan segera untuk 2 pertandingan di depan mata kita, yaitu Australia dan Bahrain. Ada beberapa catatan untuk menjadi semacam konsentrasi dan perhatian serius fraksi PDI Perjuangan terhadap naturalisasi yang dilakukan berkaitan dengan kepentingan Piala Dunia pada tahun 2026 nanti. Yang pertama adalah secara in prinsip urusan yang berkaitan dengan naturalisasi telah diatur oleh ketentuan regulasi yang ada. Proses naturalisasi sesungguhnya tidak menyalahi aturan main. Ini prinsip ya, karena semua bekerja di atas aturan main. Yang kedua, secara in prinsip bahwa seluruh proses naturalisasi hendaknya yang pertama tidak menghilangkan konsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI untuk tetap memberikan perhatian serius dan ini tetap menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas dari pemain-pemain nasional di tingkat lokal. Yang kedua adalah tidak mengurangi peluang dari pemain-pemain lokal. Semakin banyak pemain-pemain naturalisasi kemudian kita lakukan, artinya bahwa pada kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat terbatas tetapi sangat-sangat berharga seperti begini, sebenarnya dalam pendekatan yang sangat sempit memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Sehingga saya tidak tahu polanya seperti apa, mestinya ada ruang juga yang diberikan kepada pemain-pemain lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama juga. Entah bentuknya seperti apa, tetapi harapan kami bahwa dengan sudah begitu banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang masuk di Indonesia dan ikut menguatkan timnas, ada plus minus sesungguhnya. Tetapi tujuan utama kita, anak-anak bangsa kita yang telah kita latih dari sejak usia muda, tidak kehilangan kesempatan emas di waktu-waktu yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kami sangat berharap bahwa seluruh pemain-pemain naturalisasi yang mendapat persetujuan dari DPR RI memberikan komitmen serius untuk memastikan bahwa menang di dalam seluruh pertarungan-pertarungan dan perhelatan baik di tingkat Asia Tenggara, di tingkat Asia maupun di tingkat internasional. Kita tidak ingin harapkan ini hanya jangka pendek. Begitu bergabung untuk kepentingan Piala Dunia, sesudah itu tidak muncul lagi di kemudian hari karena klub-klub tanggung jawab klub dan sebagainya. Karena ini komitmen kebangsaan,
komitmen bernegara, mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ada tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual, tanggung jawab etis moralnya untuk berdiri mewakili bangsa Indonesia. Ini 3 catatan kami mewakili fraksi PDI Perjuangan, dan pada akhirnya kami memberikan persetujuan terhadap proses naturalisasi bagi Emil Andero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Mercy. Fraksi PDI Perjuangan telah menyetujui proses naturalisasi ketiga pemain yang kita sampaikan tadi. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Golongan Karya. Ada 3 orang yang hadir, Ibu Ade Rosi, Bu Karmila. Ada yang mau menyampaikan dulu? Ya, izin saya, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota, yang saya hormati Pak Wamenpora, Pak Ketum PSSI, dan senior kami, Bapak Waketum PSSI, Bapak Zainuddin Amali. Alhamdulillah bisa bertemu hari ini, dan juga seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Menyimak apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wamenpora terkait pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet Emil Audero Mulyadi dan juga Saudara Dean Ruben James, serta yang ketiga Saudara Joy Matthews Pelupesi. Sebelum kami memberikan persetujuan, karena tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyetujui apabila ada masyarakat yang memang bersedia sudah membantu dan ikut mengharumkan nama bangsa ke depannya. Terlebih lagi tadi transfer ilmu juga tetap mereka akan berikan kepada atlet-atlet kita. Oleh karena itu ya tentu tidak ada kata lain bagi kami dari fraksi Partai Golkar untuk tidak menyetujui. Tetapi penting juga untuk kami menggarisbawahi juga Pak Ketum PSSI terkait juga blueprint yang tadi Bapak telah sampaikan kepada kami mengenai program Garuda Mendunia. Kami melihat bahwa mimpi-mimpi yang tadi telah disampaikan ini adalah mimpi yang mudah-mudahan harus menjadi kenyataan. Karena dengan berbagai macam disiplin, dengan berbagai macam support dan tentu bantuan doa dari seluruh masyarakat sepak bola di Indonesia, saya yakin bahwa mimpi yang tadi telah ditetapkan, program yang telah disampaikan, insya Allah pasti akan bisa diraih oleh tim sepak bola Indonesia ke depannya. Nah, kemudian juga kami berharap sama seperti halnya tadi kawan-kawan kami yang lain bahwa ada komitmen yang tinggi wabil khusus bagi ketiga calon atlet yang akan dinaturalisasi pada hari ini untuk tadi sekali lagi bisa memberikan kontribusi sebaik-baiknya, dan juga komitmen dari Bapak Ibu sekalian berkaitan juga dengan peningkatan kapabilitas dari atlet-atlet Indonesia yang saat ini juga tengah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Jadi kita fokus terhadap atlet luar, tetapi jangan lupa terhadap atlet-atlet nasional kita. Dan selanjutnya mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ibu Karmila, tetapi intinya kami dari fraksi Partai Golkar, Bismillahirrahmanirrahim, menyetujui ketiga atlet ini atas nama Saudara Emil Audero Mulyadi, Saudara Dean Ruben James, dan Saudara Joy Matthews Pelupesi untuk dilakukan proses naturalisasinya. Tetapi sedikit Pak Ketua Umum PSSI, mungkin nanti kami mintakan para calon atlet naturalisasi ini untuk sedikit bisa memperlihatkan rasa bangganya terhadap Republik Indonesia ini, apakah beliau bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Pancasila, ya hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya ini adalah dasar-dasar kita sebagai rakyat Republik Indonesia, sehingga beliau tahu bahwa ini adalah kebanggaan kita dan insya Allah sekali lagi bisa berkontribusi dalam dunia sepak bola Republik Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Allahumma fiqh wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja ya.
Lanjut Bu Ketua. Oke deh. Silakan Bu Tadi Ketua. udah ada di Zoom ya. Hello, Joey and Dean. Are you already in the Zoom? Hi. I would like to ask both of you a question. Yes. Kok suara wajahnya nggak ada sih? Oh, udah. Halo. Joey, ben gedempt. Nah, Joey and Dean, how do you feel about playing for the national team? What do you hope to accomplish for Indonesian national team? Can you give us a little bit, explain your feeling and Yes, of course. For me, it's an honor to be playing for the national team, and of course, on short term to reach the World Cup. And for me, yeah, it's the Indonesian is in my blood, and yeah, it's just a honor to play for the country. wow, and Joey? It's still mute. Can you push the Do you hear me? Yes, Excuse Yes, me, Joey. sorry. please. Yes, for me it's absolutely the same. It's a big honor to be part of the country, to be part of the national team, hopefully. And yeah, first of all, I want to say thank you for having us here to do a lot of work for us. I appreciate that a lot. That means a lot for me because yeah, it's the country where my grandfather and grandmother were born. So yeah, that gives me a really warm feeling. And yeah, all the things that are going to happen, it goes deep in my heart. So no, it's really special to hopefully to play for the national team soon. So yeah, that means a lot to me and also to my family. Oh, thank you to both of you for showing your enthusiasm. Terima kasih Pak Erik. Aku mau kasih pantunnya untuk Pak Erik dulu nih. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar bunga begonia. Supporter timnas tak usah khawatir. Insya Allah Garuda pasti mendunia. Nah, ini kan nggak lepas dari tangan dingin dan kekompakan PSSI. Di sini ada Bang Erto ya tadi, kemudian Bang ZA, ini sahabat-sahabat kita semua di Komisi 10, Pak Zainuddin Amali, Bang Yunus Nusi, Pak Sumarji dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Hati dakdikduk rasanya naksir. Terbang melayang menembus galaksi. Luar biasa paparan Bang Erick Thohir agar Joey, Emil, dan Dean segala dinaturalisasi. Tadi kan paparannya itu udah jelas ya teman-teman. Ternyata banyak sejarah baru yang sudah diukir. Dan tentunya sebagai pecinta timnas kita semua bersyukur capaian jauh melampaui target. Jarang ya, biasanya kita targetnya lebih tinggi dari capaiannya. Ini ternyata capaiannya melebihi apa yang sudah direncanakan. Makanya saya kira wajarlah kalau tingkat kepuasan publik sampai begitu tingginya ya dengan meraih emas SEA Games 2023, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, jadi satu-satunya negara ASEAN yang mengirim 3 tim nasional ke Piala Dunia Asia ya. Saya kira itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, seperti juga penerapan VAR di Liga 1 itu menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas kompetisi domestik kita. Nanti teman-teman kita punya kesempatan mudah-mudahan ya lebih banyak mendiskusikan hal ini Pak Bang Erik. Jadi saya pikir memang kepemimpinan tuh bukan cuma sekedar membangun prestasi, tapi memang membangun sepak bola ke depan supaya lebih kompetitif itu ternyata gitu ya banyak detail-detailnya. Dan saya senang sekali selamat datang ya untuk Joey dan juga Dean, Emil, welcome. Menahan lapar, jaga perkataan, sambut bulan puasa dengan sukaria. Selamat datang kepada Joey, Emil, dan Dean. Semoga betah tinggal di Indonesia. Do you understand? Betah tinggal di Indonesia ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita sudah menyetujui, tadi juga teman-teman dari Golkar sudah menyetujui, tanpa panjang lebar lagi, semoga kalian berdua nanti bisa segera memperkuat timnas Indonesia dan tadi membuat Garuda mendunia. Terima kasih Pak
Ketua Sidang. Semoga hari ini rapatnya dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen atas penjelasan dan juga pendalamannya Pak Sekjen dan teman-teman Kemenpora, juga Pak Deputi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ketua. Fraksi Partai Golkar sudah menyetujui. Selanjutnya kita berikan kesempatan ke fraksi Partai Gerindra. Terima kasih. Izin Pak Ketua. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua, Ibu, dan seluruh pimpinan yang saya hormati. Bapak Wamenpora yang saya hormati, Bapak Erick Thohir bersama seluruh jajaran Ketua Umum PSSI yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyatakan persetujuan ini, tentu saya ingin terus terang menyampaikan apresiasi yang begitu besar kepada Ketua Umum PSSI. Karena mengurus bola itu tidak mudah. Mohon maaf Pak Ketua, saya juga pernah menjadi manajer dalam salah satu tim PSM Makassar pada tahun 98-99. Liga 4 dan Liga 5. Mengurus klub itu sangat susah. Waktu terbuang, uang dan lain-lain segala macam. Apalagi saya sangat terharu dan sangat terkesan Bapak bisa melakukan suatu terobosan yang sangat berarti, mudah-mudahan untuk nama besar Republik Indonesia, melakukan pergantian pelatih, dan tidak tanggung-tanggung pelatih ini, head coach-nya ini saya tahu bahwa punya kemampuan yang sangat luar biasa. Baik sewaktu masih bermain di Liga Champion, di Liga Spanyol maupun di Super Belanda, itu yang banyak saya tahu. Kemudian Bapak juga mengambil asisten pelatih yang sangat bagus menurut saya. Ada 4 orang, utamanya Pak Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini punya juga kemampuan yang luar biasa dan pernah 3 klub, kalau nggak salah divisi 2 bisa dibawa ke divisi 1. Artinya terobosan yang Bapak lakukan, dan ini mudah-mudahan boleh dikatakan menjadi nama besar Bapak Erick, yang semua orang tahu Bapak punya pengalaman dunia bola. Dan harapan-harapan seluruh rakyat Indonesia tentu ini bisa lolos, apalagi Indonesia ini yang mewakili ASEAN. Kenapa? Banyak rakyat sudah menantikan bagaimana Indonesia di kancah dunia. Walaupun dengan mengambil pemain-pemain yang dikatakan tadi, transfer pemain ataupun yang akan kita masukkan di tim nasional kita. Oleh karena itu maka nama besar Pak Erick Thohir ini saya katakan dipertaruhkan dengan kemampuan Bapak, pengalaman Bapak. Kami juga yakin bahwa insya Allah akan lolos langsung dan tanpa melalui playoff. Ini harapan-harapan. Yang saya cuman sedikit yang perlu maaf kalau saya katakan memberikan sedikit bahan, karena yang saya tahu datanya tanggal 15 mereka berkumpul di Australia dan belum mungkin bisa bermain bersama. Kemudian tanggal 20 sudah melakukan pertandingan dengan Australia. Apakah 5 hari ini cukup untuk membentuk kekompakan mereka nanti di Australia? Dan mereka tiba di sana hanya dengan waktu 5 hari untuk menjadi tim yang solid. Tentu ini tidak boleh juga kita sia-siakan kesempatan yang emas. Kapan lagi kalau bukan saat ini? Ini kesempatan yang sangat berharga, momentum yang sangat berharga bagi Republik Indonesia, dan mempertaruhkan nama baik Ketua Umum PSSI. Dan tapi saya tetap yakin insya Allah tidak melalui playoff, tetapi Indonesia bisa berhasil mewakili ASEAN. Indonesia bisa mewakili ASEAN. Harapan-harapan selanjutnya, tadi juga sudah Bapak memberikan gambaran visi misi yang mungkin nanti akan dilanjutkan terus pemaparan itu, karena harapan kita bagaimana pemain-pemain ini bisa termotivasi juga dengan adanya pemain-pemain transfer ataupun para pemain-pemain yang
akan membawa Indonesia ke depan yang lebih baik. Oleh karena itu jangan dilupakan, karena saya juga banyak tahu pemain-pemain nasional lokal kita juga cukup banyak. Cuma mungkin masih belum terlalu mendapatkan perhatian yang besar, minta maaf. Kalau pemain-pemain kita ini, sedikit gambaran, saya pernah juga mengontrak Luciano Leandro pada tahun 88. Itu gajinya saja sudah 125 juta per bulan. Nah, bagaimana kita juga bisa meningkatkan pemain-pemain lokal kita untuk menuju ke sana? Bukan dengan hanya gaji 15 juta, 20 juta, tetapi kita sudah juga bisa memberikan kontribusi yang begitu besar kepada pemain kita sehingga semangat mereka lebih besar dan tentu akan lebih giat berlatih. Oleh karena itu pada kesempatan yang ini, pada kesempatan yang besar ini, sekali lagi saya salut dengan Ketua Umum PSSI bisa melakukan terobosan yang sangat berarti buat Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi legacy buat Bapak melalui Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir membawa Indonesia ke depan, pemain Indonesia yang hebat yang dapat dikenal di luar dengan pemain-pemain yang handal. Oleh karena itu sekali lagi saya pesan, mohon jangan dilupakan pemain kita, pemain nasional lokal kita. Perlu pembinaan yang masih lebih banyak lagi untuk bisa mengikuti jejak-jejak daripada pemain-pemain transfer. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Partai Gerindra tentu sangat setuju dengan pemain yang naturalisasi ini. Semoga Indonesia berjaya lolos mewakili ASEAN di Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latindro. Partai Gerindra sudah sepakat dan menyetujui. Selanjutnya kami persilakan fraksi Partai Nasdem. Prof. Purtasan, silakan Prof. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Wamenpora yang saya hormati, Pak Ketua Umum PSSI dan Pak Wakil Ketua Umum dan seluruh jajaran. Saya Purtasan Ali Yusuf, fraksi Partai Nasdem Dapil Banten 2. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya 3 hal saja. Pertama, apa menjadi harapan kita bersama bahwa Pak Erick hari ini hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini perlu diapresiasi tersendiri nih. Karena 2 kali naturalisasi, baru kali ini beliau bisa hadir. Tapi kami maklum Pak, Bapak segudang kesibukan saya kira. Tapi hari ini membuktikan bahwa Bapak super sangat serius, kira-kira gitu. Berdasarkan paparan yang dari Pak Wamen, dan tadi ada blueprint dari Pak Ketum PSSI, pastinya sudah dipertimbangkan semua hal terkait masalah aturan main. Terutama masalah memastikan sesuai dengan aturan yang kita punya. Jadi yang pertama ini menjadi penting bagi kita supaya tidak ada keraguan ke depan. Yang kedua, dari fraksi Partai Nasdem mengapresiasi ketiga naturalis ini, Saudara Emilio Audiro Mulyadi, Saudara Zo Matis Pelupesi dan Saudara Dian, atas keinginan dan niat baik dan juga tentu disambut dengan baik dengan kita untuk menjadi warga negara Indonesia, dengan harapan pastikan memberikan teladan dan memberikan contoh terbaik dan memberikan kontribusi yang sangat positif. Yang sudah pasti adalah menambah darah segar bagi kita semuanya. Saya satu dari kurang lebih 280 juta penduduk Indonesia yang juga penggemar olahraga sepak bola, karena sepak bola ini adalah merupakan olahraga rakyat. Dari pelosok Indonesia itu menyaksikan Pak kalau ditonton TV. Zaman dulu itu hanya TVRI satu-satunya, tapi kita nonton. Sangat luar biasa merakyatnya gitu. Nah, tentu punya harapan besar agar memang ini bisa menjawab apa yang menjadi kelemahan kita seperti apa, dan bisa menjawab. Kalau nggak salah yang salah satu adalah penjaga gawang gitu ya. Penjaga gawang ini adalah, ya kalau kebobol kan susah kebobolan gitu ya. Jadi benteng terakhir kira-kira gitu. Nah, ini menjadi harapan kita bersama. Mudah-mudahan ini kita tunggu, kita buktikan. Waktu saya kira nanti yang bisa membuktikan. Yang terakhir, tentu kami berdasarkan aturan yang ada itu
fraksi Partai Nasdem pasti menyetujui atas proses naturalisasi ini kepada 3 naturalis ini, dengan harapan tentunya adalah kita berdoa bersama, mudah-mudahan niatan kita, harapan kita, usaha kita ini adalah mendapat hasil maksimal. Dan nanti pada akhirnya adalah seperti harapan kita adalah Garuda mendunia tadi, itu menjadi kenyataan. Saya kira itu singkat padat dari fraksi Partai Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Purtasan. Partai Nasdem juga setuju dengan proses naturalisasi. Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PKB. Silakan Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 10 dan anggota, Bapak Wamenpora, Bapak Erick Thohir, Ketua PSSI, Pak Zainuddin Amali. Yang pertama, saya menyampaikan respek dan apresiasi kepada Pak Erick Thohir. Hanya dalam waktu yang tidak lebih dari 3-4 tahun, membalikan dunia sepak bola Indonesia. Ya. Dan ini merupakan pengulangan sangat dinanti oleh bangsa ini hampir 55 tahun ya Pak Erick. Kita berjaya itu tahun 60-70. Ya, oleh karena itu dengan terobosan-terobosannya, dengan kerja kerasnya kami sampaikan apresiasi. Kemudian yang kedua, nampaknya keputusan yang diambil oleh Pak Erick Thohir sekarang ini paket lengkap. Ya. Patrick Kluivert, dia berpengalaman di minimal 5 model kesebelasan di Eropa. Diawali dari Ajax dengan total footballnya, karena 4 orang yang termasuk dikagumi oleh Gus Dur, yang kulit hitam, saya sering berdiskusi waktu itu, Patrick Kluivert, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Joshua. Ya. Jadi di Ajax dengan total footballnya, sayang di AC Milan kalau tidak salah hanya 1 tahun Patrick Kluivert itu. Waktu itu di Italia betul-betul banyak pelatih-pelatih yang handal, Arrigo Sacchi, Marcello Lippi dan sebagainya dan sebagainya. Dan ada beberapa tendangan yang sangat indah, terutama waktu di Barcelona. Ya. Kalau istilah orang Jawa Barat, balik Bandung katanya. Ya, itu. Jadi ada sebuah jenis tendangan yang dari belakang. Ya. Nah, di Barcelona dia menyesuaikan adaptasi dengan model sepak bola Spanyol hampir 6 tahun. Karena Spanyol ini merupakan model sepak bola modern. Ya. Italia masih sistem Grendel ketika itu. Nah, setelah itu ke Newcastle, Inggris, walaupun ketika itu masih ada sisa-sisa kick and rush-nya. Ya. Dan Newcastle ketika itu masih di bawah ini, baru ke Lille dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Patrick Kluivert ini dibesarkan dengan 4 model pola sepak bola dunia, yang tentunya akan sangat terjadi proses internalisasi dalam dirinya, sehingga kehandalannya sebagai pelatih sangat tidak kita ragukan. Hanya sayang waktu saya tadi coba tanya kepada Pak Erick, kira-kira Pak Erick formasi berapa yang akan dipasang oleh Patrick Kluivert. Saya yakin Patrick Kluivert nampaknya mungkin akan meninggalkan pola 4-3-3, ya, karena itu bukan gaya Patrick. Apakah 4-4-2 atau 4-3-4 atau 4-3-2-1, ya. Kalau lihat komposisi pemain sekarang ini, nampaknya mungkin akan ke 4-4-3, ya. Nah, ini yang sekarang ini kalau kami diskusi dengan para pemain sepak bola, terutama di Bandung, apa ya Bib ya katanya, formasi yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert, ya. Dan kita bangga lagi karena salah seorang pemain penerus Johan Cruyff, Jordi Cruyff juga direkrut sebagai lapisan pelatih berikutnya. Lengkaplah. Karena apa sebabnya saya sampaikan paket lengkap?
Karena kendali pada saat Sinteyong berkaitan dengan komunikasi sekarang tidak ada masalah, ya, kendala komunikasi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi semacam misunderstanding di lapangan. Hanya yang kita khawatirkan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh fraksi Gerindra. Yang pertama, waktu aklimatisasi yang sangat singkat. Ya, apalagi kalau pelaksanaan pertandingannya di Indonesia. Kebetulan bulan-bulan ini sampai Maret nampaknya, sampai April nampaknya masih musim hujan. Saya yakin mereka orang-orang profesional, tentu saja musim sudah tidak menjadi masalah. Jadi baik Audero, Martin maupun Ruben, saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung dan sangat menyetujui proses naturalisasi ini. Mudah-mudahan proyek besar yang dicanangkan oleh Pak Erik dengan Garuda mendunianya ini mampu menjawab ekspektasi bangsa. Saya yakin ini bukan hanya sekedar mimpi hiperbol, tetapi mimpi realitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bib. Tadi luar biasa nih, Pak Habib ini ternyata punya bakat sebagai coach. Ya. Jadi PKB mendukung atau gimana, Bib? Dipertegas dulu. Sangat mendukung. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bib. Selanjutnya fraksi PKS. Silakan Pak Iqbal atau Mas Gamal. Silakan Mas Gamal. Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Salam hormat, saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Pertama, kami sangat mendukung ya berbagai upaya yang dilakukan oleh Kemenpora dan PSSI dalam konteks mendukung persepak bolaan kita, termasuk upaya kita hari ini melakukan naturalisasi untuk saudara Emil, Den, dan Jo. Dan yang kedua, saya mungkin mau sedikit cerita ya. Ada seorang anak usianya 10 tahun, namanya Fahri. Setiap hari Senin dan Rabu beliau latihan sepak bola di sekolah. Hari Selasa dan Sabtu beliau berlatih dengan coach namanya Miftahul Huda di MHSS. Dan tiap hari Jumat beliau latihan dengan coach Firman Basuki. Kebetulan Fahri ini anak saya, Pak Wamen dan Ketua PSSI ya. Jadi saya merasakan suasana kebatinan. Anak-anak yang berharap banyak kepada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Bapak untuk bisa mengangkat persepak bolaan. Dan anak saya Fahri adalah satu di antara puluhan ribu ya, atau bahkan mungkin ratusan ribu anak-anak kita yang mereka punya mimpi besar, penuh optimisme untuk persepak bolaan Indonesia. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tentu kebijakan naturalisasi ini kita harapkan mampu memperkuat timnas dengan talenta internasional, termasuk mengurangi ya, mengatasi kekurangan talenta lokal dan peningkatan persaingan liga domestik. Artinya mungkin poin yang tidak kalah penting, saya pikir apakah ada begitu ya kajian-kajian atau mungkin rekan-rekan bisa melihat komparasi ya sebelum ada naturalisasi dan setelah naturalisasi, lalu bagaimana performa masing antara pemain naturalisasi tersebut dalam konteks kontribusinya. Dan mungkin beberapa hal yang perlu kita mitigasi bersama dalam konteks naturalisasi ini. Yang pertama adalah ketergantungan berlebihan yang dikhawatirkan beberapa pihak. Karena kalau kita lihat surveinya, 60,9% masyarakat Indonesia itu setuju dengan naturalisasi, tapi ada 10,1% masyarakat yang kurang setuju. Tentu di ruangan ini semua kita mendukung upaya naturalisasi, tapi sebagai perwakilan masyarakat kita tetap perlu melihat sebuah sisi lain ya, pendapat dari masyarakat, termasuk kekhawatiran soal identitas sepak bola dan yang tidak kalah penting mungkin integrasi sosial. Mungkin saya boleh usul sesuatu yang sifatnya praktis begitu. Jadi pemain-pemain naturalisasi kita bisa ikut Lemhanas seperti kita dulu ya, pimpinan ya, untuk penguatan taplah nilai-nilai kebangsaan, sehingga bukan hanya secara profesional tapi jiwa dan batinnya, sehingga mereka di lapangan itu berjuang dengan penuh ketulusan, rasa cinta tanah air dan dedikasi ya yang besar. Dan saya berharap juga berbagai kebijakan yang dihasilkan mampu memiliki efek domino dalam peningkatan ya
kualitas pemain-pemain kita ataupun performa timnas ke depan. Dan last but not least, selain aspek nasionalisme, mungkin kita tidak boleh lupa terkait integrasi sosial dan budaya. Jadi bagaimana PSSI dan Kemenpora mampu melakukan, kalau saya pinjam istilah Pak Harto itu, percepatan yang akseleratif, sehingga pemain-pemain timnas kita bisa menyatu ya dengan masyarakat Indonesia, termasuk timnas lokal. Ikan hiu muter-muter, see you later. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gamal. PKS sudah menyetujui, dan Pak Sekjen PSSI tolong dimonitor. Ada anak bangsa namanya Pahri di Malang sana yang siap mengisi skuad timnas kita ke depan. Selanjutnya kami persilakan fraksi Partai Amanat Nasional. Pak Hairudin, silakan. Pimpinan anggota DPR RI Komisi 10 yang terhormat, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen dan seluruh jajaran Kemenpora yang hadir, tentu Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, guru dan senior kami Pak Jainuddin Amali. Jadi beliau guru saya Pak. Kita baru dari DPR, beliau sudah ber-DPR berapa lama gitu. Beliau hadir jadi Kementerian Menpora waktu itu, dan seluruh yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erick, fraksi PAN insya Allah memberikan persetujuan kepada Saudara Emil Audero Mulyadi, Saudara Dean Ruben James, Saudara Joy Macis Plupesis, insya Allah fraksi PAN memberikan persetujuan dan memberikan dukungan. Beberapa hal yang dari fraksi kami ingin kami sampaikan sebagai harapan dan tentu sebagai sebuah kebanggaan. Pertama, perkembangan persepak bolaan kita hari ini kita patut membanggakan diri. Jadi national pride kita itu sudah terbentuk. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan terus tidak berhenti. Dan butuh pengawalan, butuh dukungan, butuh supporting bukan hanya elit tapi seluruh pihak. Beberapa hal yang menjadi catatan kita adalah kita menyaksikan dunia persepak bolaan kita itu diwarnai dengan etika yang tidak patut, dengan ketidakjujuran, hilangnya kesatria sebagai seorang pejuang, karena mereka hadir menjadi pemain juga caranya banyak yang salah. Kita butuh kejujuran, kita butuh menampilkan sebuah momen orang-orang anak-anak bangsa yang menjadi kesatria bangsa kita, yang dia dengan bangga diri walaupun ada uang di sisi yang lain, tapi punya kebanggaan dia sebagai anak bangsa untuk mengibarkan panji kemenangan merah putihnya. Itu yang tidak mudah kita dorong, dan hari ini Pak Erick sudah mulai tahapan yang didorong sampai di situ, mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan. Yang kedua Pak Erick, ada yang manusia tidak bisa buat, momentum. Pada saat seolah itu adalah kebetulan kita menang di A, menang di B, padahal kita belum create sebuah manajemen total. Apa yang tadi Pak Erick sampaikan, ada momentum yang hari ini menjadi peluang emas bagi kita. Hari ini kita dorong dengan manajemen yang baik, dan itu adalah kesempatan yang akan kembali, gak tahu kembali berapa tahun sekali. Kalau kita tidak memanfaatkan hari ini, mungkin 100 tahun yang akan datang baru kita bisa kembali. Kita ini merdeka 70 tahunan. Dulu kita bangga bisa melawan orang Eropa. Sepak bola kita bisa menaklukkan orang-orang Asia. Terus kita terpuruk, kita kalah dengan tetangga, kita kalah dengan orang negara yang agak lebih jauh sedikit. Jauh pikiran kita untuk memenangkan atau menaklukkan orang Eropa. Karena dengan Malaysia saja kita sudah ngap-ngapan. Dan itu hari ini sudah mulai kembali semangat itu. Dan tentu manajemen ini adalah manajemen yang baik, yang setiap kita yang punya kekuatan politik wajib mendorong berlanjutnya peta perbolaan kita, persepak bolaan kita yang jauh lebih membanggakan ke depan. Dan yang terakhir Pak Erick, bahwa bola itu menjadi kekuatan yang tak terhingga. 2006 Didier Drogba bersujud meminta dua kubu yang berperang di Pantai Gading untuk berhenti.
Dan mereka berhenti dari situ sampai hari ini. Pantai Gading perang saudara, itu gara-gara kekuatan bola. Nah, kita juga ingin mengingatkan Pak Erik sebagai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bersih-bersihlah kalian, bersih-bersihlah kita. Kalau kita tidak lekas bersih-bersih diri, nanti rakyat membersihkan kita. Dan itu tentunya di seluruh sektor, termasuk di persepak bolaan kita. Mari kita bersih-bersih. Mari tahapan ini kita jalani dengan baik. Insya Allah legacy ini adalah 100 tahun yang akan datang masih diingat Pak Erik. Dan tentu kami dari fraksi PAN selalu berdoa semoga persepak bolaan kita ke depan makin berjaya. Successful nation, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hairudin yang mewakili fraksi Partai Amanat Nasional, dan pada prinsipnya fraksi PAN sepakat dan menyetujui proses naturalisasi dari ketiga calon pemain timnas kita. Selanjutnya kami persilahkan dari meja pimpinan Pak Mahfud untuk menyampaikan saran, pendapat, bahkan kritikan boleh Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Erik, Ketua PSSI beserta jajaran, teman-teman Komisi 10 semuanya. Alhamdulillah Ketua PSSI hari ini hadir di Komisi 10. Kami apresiasi, oleh karena itu saya kasih hadiah satu pantun buat beliau. Dari Jakarta ke Australia, bertanding bola berlaga di sana. Semoga PSSI jadi juara, rakyat bahagia, Pak Erik tertawa. Jadi barusan saya kirim foto saya bersama Pak Erik dan teman-teman ke anak saya yang di Australia. Anak saya ada 3 di sana, laki-laki semua, dan salah seorang di antaranya dia jadi CEO Australia Indonesia Council. Jadi apa namanya, persahabatan olahraga Austria dan Indonesia. Tadi dia kasih tahu bahwa dia udah ditunjuk akan mengorganize. Jadi para pendukung orang-orang Indonesia yang ada di sana, anak saya, namanya Miftah. Ya. Catat Pak Erik namanya. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya naturalisasi ini bukan hal yang baru dilakukan oleh PSSI dan udah cukup banyak. Tapi yang kali ini ada catatan yang menarik. Emil itu kelahiran Nusa Tenggara dan orang tuanya tetangganya Pak Lalu kan. Nah, terus kemudian dari sisi nama juga, biasanya kan harusnya namanya nama asing, tapi ini ada nama Mulyadi di belakangnya kan gitu. Jadi saya kira bukan hanya semata-mata kita menghadirkan pesepak bola dari sana meskipun punya keturunan Indonesia ya, tapi namanya. Tapi kalau ini ada nama Mulyadinya, itu sesuatu yang menarik. Bahkan kalau nggak salah pernah jadi kiper Inter Milan ya. Iya pernah kan. Sesuatu yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini akan membawa PSSI menjadi tim atau kesebelasan yang berkelas, terus kemudian juga bisa masuk ke Piala Dunia nantinya ya. Saya setuju, mengapresiasi, tapi ya catatannya juga jangan lupa kita juga menjadi satu tantangan buat PSSI bisa menampilkan dan menghadirkan pesepak bola yang punya kelas dunia ya. Mudah-mudahan itu memang betul-betul dari lokal ya. Dan mudah-mudahan Fahri salah satunya nanti ke depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud. Selanjutnya Bu Esti, kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Ibu Ketua yang saya hormati dan seluruh pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 10,
dan yang saya hormati Pak Wamen. Ini saya sebut dulu Pak Yainul, kangen saya Pak, udah lama tidak bersua. Kemudian terkhusus kepada Ketua Umum PSSI, ini lama sekali. Besok kalau saya WA dijawab ya Pak. Ya, terima kasih. Hari ini akhirnya Pak Erick Thohir bisa berada di ruangan ini. Pertama karena lama tidak bersua, yang kedua tentu berkaitan dengan naturalisasi PSSI, itu kewenangan berada di Pak Ketua Umum PSSI. Maka saya mau menyampaikan kalau persoalan kebijakan mengenai pilihan pemain untuk dilakukan naturalisasi, tentu yang lebih paham adalah PSSI, dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir. Maka tentu di dalam hal ini saya akan mengatakan sepenuhnya saya sepakat terkait dengan naturalisasi ini. Hanya saja beberapa pesan yang mungkin harus saya sampaikan, mengingat peraturan perundangan yang ada. Izin saya tidak hafal sepenuhnya, tetapi saya harus menyampaikan hal ini. Ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Di dalam memenuhi persyaratan ini, tentu harus ada pembimbingan, karena tidak mudah ketika para pemain naturalisasi ini harus mampu menggunakan bahasa Indonesia. Kan syarat untuk naturalisasi itu kan mampu menggunakan bahasa Indonesia. Tentu tidak selancar kita, tetapi bisa memahami bahasa itu. Yang berikutnya juga mampu mengafirmasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Nah, ini juga tidak mungkin para pemain naturalisasi ini tahu begitu saja. Artinya ini penting untuk kemudian kita pahamkan hal-hal prinsip mendasar untuk menjadi warga negara naturalisasi. Dan berikutnya, ketika kita bicara dan hal-hal lain tentu saja, tetapi saya mau mengatakan terkait dengan Pancasila ini, Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kita pahami betul bahwa ketika orang beriman, rohaninya dibimbing, itu akan menghasilkan sebuah jiwa yang sehat. Tidak saja jasmaninya yang sehat, tetapi rohaninya. Maka saya mengusulkan Bapak, di dalam implementasi soal nilai-nilai Pancasila, di dalam memberikan penguatan soal kesehatan rohani dan jasmani, saya mengusulkan entah apapun itu agamanya, karena tadi kan di dalam perkenalan juga, dan memang kita tidak memilih karena agamanya, tetapi mereka membawa agamanya masing-masing. Saya mengusulkan ada juga pembimbing rohani yang mungkin selama ini belum terpikirkan. Sehingga kalau agamanya Hindu, agamanya Buddha, agamanya Katolik atau Kristen mempunyai ruang-ruang untuk penguatan kesehatan mental. Karena kalau orang imannya kuat di tempat persoalan-persoalan, ketika kemudian harus bertanding tidak ada masalah. Artinya karena imannya kuat, mau ada masalah-masalah keluarga yang itu pasti juga mau tidak mau mungkin juga ada. Tetapi ketika mentalnya kuat, rohaninya kuat, itu akan memberikan jaminan kepada mereka untuk tetap fight dan kemudian itu akan menjadi menang. Mungkin ini agak berbeda Pak. Tetapi bagi kita semua, pemahaman soal nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, implementasinya itu juga menjadi penguatan bagi mereka. Itu saja Pak. Sepenuhnya saya percaya meskipun saya agak kecewa. Ada pelatih yang diganti itu, Kebacut ngefan baru sebentar, saya kan baru sebentar ngefan gitu tiba-tiba udah ganti, tapi saya yakin itu adalah sebuah keputusan yang diambil yang terbaik. Saya ngefan sih sama dia, keputusan terbaik yang memang harus diambil dan saya meyakini itu harus bisa kita lihat pertanggungjawaban untuk kemenangan yang mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esti. Pada prinsipnya setuju walaupun awal-awalnya kecewa. Ya. Kecewa tapi belum dapat ceritanya kayaknya beliau. Tapi prinsipnya beliau setuju Pak Erick ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Masing-masing fraksi sudah menyampaikan pandangannya terhadap usulan kewarganegaraan 3 calon pemain tim nasional kita. Saya usul Bapak dari Partai Gerindra. Partai Gerindra. Yes. Silakan menambahi. Ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat sore menjelang buka puasa. Masih lama ya? Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah, yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain, bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erik mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih saya. Baik, terima kasih Mas Dhani. Jadi itu masukan yang bagus juga Pak Erik. Cuman jangan sampai mengubur harapan dari Fahri tadi. Kalau kita carikan istri di sini repot juga tuh Mas Dhani. Karena kualitasnya justru benar yang disampaikan Mas Dhani tadi. Ya, tapi apapun itu ya itu bagian dari ikhtiar kita Pak Erik. Mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan pemain-pemain yang luar biasa yang tidak kalah dari pemain-pemain yang kita naturalisasi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Masih ada. Masih ada? Ya, singkat saja. Singkat sebelum saya lanjutkan, karena tadi kesepakatan kita sampai jam 14.30, ini ternyata sudah molor. Kita sepakati maksimal jam 15.00 kita sudah harus mengakhiri karena PSSI dan Menpora akan melanjutkan ke Komisi 13. Bisa kita sepakati? Silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Umum PSSI, Bapak Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, serta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Harapan besar kita dengan menghadirkan pemain-pemain naturalisasi ini, kualitas permainan kita semakin cantik, semakin menarik, dan pada hakikatnya itu kita berharap untuk menang dalam setiap event, gitu kan, untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Karena itu saya sampaikan sebuah pantun, hanya ini saja yang ingin saya sampaikan. Mata memandang dari semua arah, penjaga gawang memakai sarung. Mengapa kita mendukung
proses alih warga negara supaya menang dalam setiap bertarung. Itu aja harapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iqbal. Itu perlu dicoba juga penjaga gawang pakai sarung itu Pak Erik. Itu nggak akan tembus-tembus bawahnya itu. Pimpinan, dan tadi Bapaknya menyampaikan patung ini dalam tulisan Arab. Nih. Oh ya. Nah, Arab. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi kita sudah dengarkan semua pada prinsipnya seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10 DPR RI sepakat dan menyetujui proses naturalisasi 3 calon pemain timnas kita. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama membacakan hasil kesimpulan kita dan mohon tanggapannya nanti silahkan ditampilkan di layar kesimpulan raker kita pada siang hari ini. Baik, saya akan bacakan. Yang pertama, Komisi 10 DPR RI memperhatikan dan menimbangkan permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu seperti yang ditampilkan di layar terkait dengan surat masuk dari Presiden, kemudian ketentuan perundang-undangan. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, kesimpulan kita di poin yang kedua, Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Joy Matis Pelupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James. Yang ketiga, hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2025 untuk diambil keputusan. Komisi 10 DPR RI, pemerintah dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kesimpulan rapat kita, Bapak Ibu yang saya hormati. Apakah bisa kita setujui? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kita menutup rapat kerja kita pada siang hari ini, kami persilahkan Pak Wamenpora dan Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Apakah itu harapan atau hal-hal lain yang ingin disampaikan di forum rapat kerja kita pada siang hari ini. Kami persilahkan Pak Wamenpora. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu anggota DPR RI, khususnya Komisi 10, khususnya para pimpinan. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua PSSI Pak Erik. Semoga hasil rapat kali ini menambah kekuatan tim untuk tim nasional Indonesia, apalagi ke depan kita ada 2 pertandingan, yang satu kita di Australia, yang kedua nanti di Indonesia sendiri di Jakarta, Indonesia Bahrain. Mudah-mudahan juga tadi banyak disampaikan dari para anggota komisi juga dari pimpinan juga bahwa kami dari Kemenpora tidak akan lupa juga, dan kami juga berharap PSSI untuk pembinaan atlet lokalnya sepak bola ke depan tetap menjadi perhatian khusus, karena kita tahu bahwa sepak bola Indonesia, bahwa atlet-atlet di daerah sangat banyak yang ingin ke level nasional bahkan internasional. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Erik, kepada pimpinan, anggota semua. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi dan menjadi mitra yang baik ke depannya bersama Komisi 10 DPR RI. Atas arahan Bapak Ibu anggota DPR RI, saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketum PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya karena dukungan dari Komisi 10, pimpinan dan para anggota yang bisa menjadikan mimpi kita lebih realita dengan tambahan naturalisasi dan juga sejalan tadi dengan peta jalan
jangka pendek, menengah, dan panjang, tidak melupakan juga bagaimana investasi secara menyeluruh kepada para pemain lokal kita yang menjadi juga bagian pembentukan tim nasional ke depan. Saya juga mengapresiasi kepada Kemenpora yang selama ini terus mendukung program kami, dan insya Allah daripada niat baik kita semua bisa kita lakukan penugasan ini dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erick Thohir. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan telah disampaikannya kata akhir dari Pak Wamenpora dan Pak Ketua Umum PSSI, maka berakhirlah rapat kerja kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan hasil dari rapat kerja kita pada siang hari ini yang telah menyepakati 3 calon pemain timnas untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Republik Indonesia bisa menambah kekuatan bagi timnas kita, sehingga pada pertandingan 20 Maret 2025 yang akan datang kita bisa memetik poin di kandang Australia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.